Besar, iya. Bisa nggak deh? Yang lain udah bisa kan? Oke, dah. Baiklah. Dah, ini dia ya. Besarnya rangkaian induktif bisa dihitung dengan XL dikali dengan omega kali L. Ini dia keterangannya. Udah? Nah, sekarang kita mau membuat rangkaian, rangkaian kalau dia R digabung dengan L atau lain-lain sebagainya. Tapi waktu kita pun udah mau habis, nggak terasa ya kalau pakai Zoom ini udah mau habis aja gitu. Udah, nilai dulu. Yang pertama tadi adalah tentang rangkaian induktan. Aduh, susahnya. Rangkaian induktansi murni. Sekarang kita buat dulu. Yang kedua adalah rangkaian ya. Tadi induktansi, nanti kalau ada yang belum tercatat nanti Ustazah fotokan pun nggak apa-apa. Yang kedua adalah rangkaian kapasitor murni. Kapasitor murni. Oke, kalau kapasitor kan simbolnya tadi adalah R. Sudah? Kalau dikatakan rangkaian pada kapasitor ya, jadi dia itu kapasitor dan juga sumber tegangan, gitu kan? Nah, jadi rangkaian ini juga disebut dengan rangkaian kapasitif. Saya ulangi. Jadi kalau tadi pada induktor, rangkaiannya kan disebut dengan rangkaian induktif, ya kan? Kalau rangkaian kapasitor murni disebutlah dengan rangkaian kapasitif. Sudah? Dan nilai hambatan dari kapasitor dalam rangkaiannya itu dikatakanlah dengan reaktansi kapasitif. Kalau tadi reaktansi induktif, kalau ini reaktansi kapasitif. Jadi beda-beda ya, sedikit aja. Udah, saya ulangi, nilai hambatan dari rangkaian kapasitor. Ya, nilai hambatan dari rangkaian kapasitor ini dikatakan dengan nama reaktansi kapasitif yang kita simbolkan dengan reaktansi kapasitif. Ini kita simbolkan dengan XC. Nah, kalau tadi kan XL. Kenapa XL? Karena kan induktor itu simbolnya adalah L. Ini kenapa XC kapasitor? Karena dia kapasitor C. Dia tuh C ya. Balik lagi ke yang Ustazah jelaskan yang pertama-tama tadi, yang ini. Kapasitor. Ini dia ya. Jadi ada XC, ada XL. Nah, ini. Sudah? Nah, bagaimana besarnya Ustazah? Besarnya reaktansi kapasitif sama seperti yang tadi, besarnya reaktansi. Kalau Ustazah menggambarkan contoh rangkaian kapasitor murni ya seperti inilah. Ini dia kapasitor dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, beginilah dia gambarnya. Nah, udah, ini adalah tegangan. Ini adalah kapasitor. Udah, besarnya reaktansi kapasitif pada kapasitor murni atau XC itu sebesar 1/omega kali C. Nah, kalau tadi besarnya reaktansi induktifnya adalah omega sama XL sama dengan omega dikali L gitu aja kan. Kalau ini 1/omega kali C. Mirip-mirip aja rumusnya nanti tuh. Udah, apa itu XC? XC itu seperti yang saya bilang tadi. XC itu adalah reaktansi kapasitif. Satuannya apa? Satuannya sama-sama ohm. Nah, berikutnya omega sama, lalu C. Apa tadi C? C itu adalah kapasitas atau kapasitansi kapasitor. Kapasitansi kapasitor. Yang satuannya adalah farad ya. Farad. Kalau induktor tadi satuannya adalah Henry, kalau kapasitor satuannya adalah farad. Itu dia. Nah,
Kalau dia rangkaian pada resistor murni kan udah biasa kalau resistor ya. Tadi yang pertama adalah rangkaian pada induktor, yang kedua kapasitor, yang ketiga adalah rangkaian pada resistor murni. Rangkaian pada resistor murni. Artinya dia rangkaiannya resistor aja. Ya, gambarnya ini adalah gambar resistor dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Nah, ini dia. Ini adalah R, ini adalah tegangan. Sudah? Nah, jadi ya kalau pada seperti ini ya baliklah ke hukum Ohm. Kan hukum Ohm V sama dengan I kali R, buah Vir. Kan kayak gitu ya, iya kan? V sama dengan I kali R adalah nanti dia dibuat pakai diagram fasor namanya. Atau biasanya kita menggunakan yang maksimal ya, yang maksimal yaitu VR yang maksimal dikali dengan arus maksimalnya. Mana dia yang maksimal? Itulah yang tadi. Yang tadi ini. Ini. Nah, yang maksimal tegangan maksimalnya atau arus maksimalnya untuk kapasitor ya. Nah, sepertinya waktu kita sudah habis. Jadi kemungkinan di pertemuan berikutnya kalau udah selesai ujian lah ini mungkin ya, barulah kita akan membahas nanti tentang rangkaian ya, rangkaian kapasitor. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita itu akan membahas. Tapi untuk ujian kita sepertinya belum sampai ke sini ya. Ujian semester kita belum sampai ke sini. Ujian semester kita terakhir kemarin tentang trafo. Sampai situ aja kita ujiannya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas rangkaian seri RL. Apa itu RL? Berarti resistor dihubungkan dengan si induktor. R itu seperti ini, lalu induktor itu adalah begini ya, dihubungkan secara seri. Begini dia. Lalu ada nanti kita membahas tentang rangkaian seri RC. Lalu akan kita bahas lagi rangkaian seri RLC. Nah, inilah rangkaian-rangkaian inilah yang akan kita hubungkan. Dan perlu Anda ketahui semuanya bahwa kalau kita mengobrak-abrik alat-alat misalnya apa yang paling sederhana, misalnya di rumah kalian ada komputer rusak misalnya kan, kalian bongkar CPU-nya misal ya, tapi kalau nggak ada yang rusak nggak usah perlu dibongkar-bongkar, bahaya, marah nanti mama kalian. Nah, jadi kalau kalian bongkar-bongkar bahan-bahannya di dalam itu ada ini semuanya. Di situ ada induktornya, di situ pasti ada resistor. Kalau resistor kan udah kenal kalian kan? Yang mana resistor tuh bentuknya? Yang pakai warna-warna cincin. Waktu SMP praktek itu kan? Ya kan? Nah, ini dia. Coba lihat nih. Ini contohnya kapasitor, bentuknya kayak gini nih. Dah, ini induktor kayak gini di halaman 161. Dah, ini dia contoh kapasitor, ini dia adalah contoh dari induktor. Kalau resistor kan udah tahu kalian bentuknya, ada dia warna-warna cincin, merah, jingga, kuning. Kalau merah ini udah ngitungnya pun udah pandai kalian kemarin kan. Nah, mungkin itu saja dulu pertemuan kita. Untuk pertemuan sekarang ini kita lanjut di semester berikutnya lah insyaallah ya. Nah, udah pada absen semua ini? Udah ya? Baik, untuk ujian praktek Ustazah ulangi, harapan terbesarnya jangan lagi seperti yang kemarin-kemarin ujian prakteknya pun ada yang tidak mengumpulkan. Jadi capek-capek Ustazah menanyakan mana ini, ada juga yang tidak mengumpulkan. Jadi harap Anda semua kalau dikatakan ujian praktek batas pengumpulannya tanggal sekian, harap segera kumpulkan ya. Dan Ustazah bermohon kali harap untuk mengumpulkan tugas-tugas pakai nomor yang satu lah. Jadi Ustazah tidak pusing-pusing. Nanti Ustazah mau input data nilai, tinggal Ustazah cari Liana, oke ini. Nanti kalau enggak Ustazah pusing nyarinya. Rupanya pakai nomor bapaknya, rupanya pakai nomor uminya. Jadi ribet nanti. Paham ya? Oke, demikian saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silahkan Lev.